Halo guys, berjumpa lagi bersama Branderman Production. Pada video kali ini, Branderman Production akan menjelaskan bagaimana cara pengecapan atau stem atau proses awal dalam pembuatan motif batik. Simak sampai akhir ya. Sebelum kita masuk ke dalam proses pengecapan, kita harus mengenal dulu alat-alat yang dibutuhkan beserta fungsinya. Yang pertama, canting cap atau stem. Canting adalah alat utama sebagai pembuatan motif ataupun pola pada kain. Jenisnya ada beberapa macam. Yang sering biasa digunakan adalah canting tembaga. Namun ada juga jenis lain yaitu canting kayu dan canting kertas. Yang kedua, ender atau loyang tempat melelehkan lilin malam. Pada sisi tengah ender terdapat beberapa lapisan yang berisi antara lain kawat sebagai sarangan dan potongan karung goni berbentuk persegi yang disebut serak. Berfungsi untuk filter malam yang masuk ke canting supaya canting mudah digunakan dan motif cetakan menjadi bagus. Ketiga, kompor dan tempat penyangganya. Penyangga yang dimaksud adalah untuk menaruh ender supaya panas dari kompor bisa sesuai merata. Keempat, meja atau jok sebagai alas untuk pengecapan. Bentuknya persegi panjang berukuran kurang lebih 125 cm x 90 cm dengan tinggi kaki-kaki meja sekitar 85 cm atau sepinggul orang dewasa. Pada sisi paling atas meja terdapat 5 lapisan sebagai landasan cap, antara lain busa atau spon, karpet, kain, kertas semen, dan plastik kaca atau plastik cap. Alat yang kelima atau yang terakhir, tempat untuk menaruh kain. Kalau di Pekalongan biasa disebut dengan wangkring atau gawangan. Untuk alat ini fleksibel saja ya, bisa menggunakan apa saja, yang penting memudahkan pengecap mengambil kain yang hendak dicap. Setelah masing-masing komponen di atas terpenuhi, yuk mari kita mulai proses pengecapan. Sebenarnya untuk cara pengecapan tahapannya sangat simpel, namun harus sering dilatih saja bila ingin mahir dalam pengerjaan ini. Tahapan pertama, lelehkan lilin malam pada loyang di atas kompor. Tunggu sampai malam benar-benar cair dan panas. Kemudian masukkan canting yang sudah dipilih ke dalam loyang tersebut. Tunggu hingga cantingnya terasa panas pula. Selanjutnya, atur api kompor supaya panasnya stabil. Tahap kedua, gelar kain yang akan dicap di atas meja jok. Rapikan supaya mudah dicap. Tahapan berikutnya, setelah canting panas, panasnya bisa dideteksi dengan menyentuh bagian atas cantingnya ya. Lakukan pengecapan dengan perlahan sesuai pola yang diinginkan. Bisa ceplok-ceplok atau biur. Lalu ulangi sampai pengecapan selesai. Kalau sudah, taruh kain atau sampirkan pada wangkring di samping. Dan sudah selesai. Begitu ya guys, cara pengecapan kain menjadi batik. Mudah kan? Semoga bermanfaat dan selamat mencoba.